yang mengatakan bahwa Bapa mengutus Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah. Itu jelas dalilnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan Bahasa Indonesia, Bang. minal masjidil Zuma dalam bahasa haram. Indonesia, Bang Zuma. Aku tak. Tapi tadi tanya Al-Qur'an. Tadi tanya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an berarti harus Al-Qur'an. Bahasa Arab. Kayak Arab, Bang Al-Qur'an Zuma. kan? Al-Qur'an kan yang Anda tanya? Iya, bahasa Indonesia aja, Bang Zuma. Oh, itu bukan Al-Qur'an, itu kalau bahasa Indonesia. Kok sangat mudah. Itu bukan Al-Qur'an. Iya. Lalu bagaimana Itu yang orang Indonesia Muslim Indonesia memahami? Loh, kami paham Al-Qur'an. Gimana sih? Nggak mungkin yang masih kecil langsung paham bahasa Arab. Ada Lah, kok nggak terjemahannya. mungkin pula? Lucu ini. Lah anak Emang aku habis Quran. Jangan takia, Bang Zuma. Jangan takia. Tenang. Truth in. Malu ya punya kitab Yunani tapi nggak ngerti Yunani, malu. Tenang, Bang Zuma. Tenang. Truth in masih minim data. Tenang. Saya kan tanyakan. Di mana ayatnya? Ini nih saya baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan Artinya apa, Bang minal Zuma? masjidil haram Artinya apa, Bang? ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Itu ayatnya. Ya, apakah itu tadi ada kata Bapa? Allah Beda. Allah Beda. Subhanahu wa Ta'ala dan Kok beda? Bapa. Beda lah. Kenapa? Bedanya di mana? Beda. Bedanya di mana? Bahasanya saya sudah beda, Bang Zuma. Oh gitu. Jadi kalau Bang Suma pakai bahasa Bugis dan bertemu Anda menggunakan bahasa Jawa, berarti Bang Sumanya beda. Kata Allah tidak ada dalam kitab terdahulu. Bang Zuma jangan lari. Tapi coba Anda buka kitab Anda. Coba Anda buka kitab Anda. Jangan lari. Coba Anda buka kitab Anda yang plagiat itu, ada nggak kata Allah di dalam? Bertaburan. Dari halaman pertama sudah Allah yang dituliskan, Allah. bukan Yahweh. Allah Baru itu. halaman pertama sudah Allah. Mari kita lihat. Sebentar. Agama yang tidak punya malu. Coba kita Lari, lihat Bang ya. Zuma. Mari kita lihat Sebentar. kitab Kejadian. Kita lihat kitab Iya, Kejadian, saya saudara-saudara jelaskan, yang Bang punya Zuma. Saya Bible. jelaskan. Silakan Anda buka kitab Bible. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Keren sekali Tuhannya umat Islam ini. Tidak dituliskan pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Tidak juga dikatakan pada mulanya adalah Yahweh. Tidak dikatakan juga pada mulanya Bapa. Tidak dikatakan juga adalah pada mulanya bom-bom. Tidak. Tapi yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh, parah ini orang Kristen menolak Allah tapi mengambil kata Allah di kitabnya, kan memalukan dan akhirnya memilukan. Begini, Bang Zuma. Nggak tahu malu ya, Ya, Bunda. gimana? Begini, Bang. Bisa nggak ini kejadian 1 diganti bom-bom? Pada mulanya bom-bom menciptakan langit dan bumi, bisa nggak? Mari, Bang Zuma jangan lagi. Nggak bisa bang. Kenapa sih Bang Zuma takut sama bom-bom? Kenapa?
Kenapa Bang Suma takut Siapa itu? bom-bom? Oh saya memang sangat idola kepada Bom Bom. Bom Bom itu adalah bintang film temannya Ateng. Seangkatan dengan Darto Helm. Itu angkatannya semua itu. Ishak. Siapa? Iska ya? Iska, Kenapa sih, Ateng, Bom Bom. Bang Itu Suma temannya kayak semua tuh. dendam gitu ya. Dendam gitu ya. Nah, coba pada mulanya Bom Bom menciptakan langit dan bumi. Bisa nggak? Nggak bisa. Harus Allah dong. Gini Bang Suma, dengar Nah, dulu, gimana Bang lagi? Suma. Gimana? Oke, gini. Sebenarnya Mm-mm. menurut seorang ada yang di Komal sebelah dia bilang begini, Mm. Kristen di Indonesia Mm-mm. menggunakan kata Allah itu adalah sesembahan dari Mm. agama kalian yang artinya adalah dewa yang memiliki 3 putri. Oh, baik. Pada mulanya adalah dewa menciptakan langit dan bumi. Bumi belum Seharusnya berbentuk dan kosong. Kristen Gelap gulita Indonesia menutupi samudera raya. Dan roh dewa melayang-layang di atas permukaan Seharusnya air. dengar Berfirmanlah dulu, dewa, Bang. jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dewa melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya dari terang itu dari gelap. Dan dewa menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah dewa, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dan air. Maka dewa menjadikan cakrawala kucuk. Kasihan kali lo orang ini. Nah, begini. Mau Kristen menipu. Indonesia harusnya Mau menggunakan menipu tapi tidak bisa. mengganti kata Kalau Allah. Anda mengatakan Dengar dulu, Bang Kristen Suma. Aduh, Bang Suma takut sama Kristen Kristen. di dinding, diam pakai kata Allah. Lalu kemudian Anda mengatakan Kristen mengatakan bahwa kata Allah itu adalah nama dewa bulan. Tapi kenapa masih ada di kitab saudari? Kenapa? Berfirmanlah dewa. Aku manusia biasa loh Bang Suma, jangan takut. Berfirmanlah dewa. Makanya dengar dulu Bang Suma. Dia memperkatuan. Dengar dulu Bang Suma. Dengar dulu. Lalu Dengar dewa dulu. menamai cakrawala itu langit. Ya Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Sebenarnya dewa. kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim. Begitu. Oh, Elohim. Begini Bang Suma. Berarti Elohim itu dewa. Takut sama turut Tidak. Nah, Elohim itu kan tidak. Elohim Itu itu teman gelar bilang tadi. sesambahan manusia. Nah, itu tadi Itu. temanmu bilang dewa katanya. Ya, kalau ditujukan kepada orang-orang yang menyembah berhala itu kan namanya gelar Elohim. Bisa ditujukan kepada dewa-dewa bagi yang percaya kepada dewa-dewa. Percaya Kan yang namanya dewa-dewa Elohim ini itu dewa kan- ini roh atau tidak? Tidak, Elohim itu kan gelar. Enggak, saya tanya dulu, dewa untuk ini roh sesambahan atau bukan? manusia. Iya. Ya. Orang yang menyembah dewa-dewa ini menyembah roh-roh, betul atau tidak? Roh apa dulu? Ada roh ciptaan, ada roh sang pencipta. Kan Di ada mana banyak itu tertulis roh. bahwa ada roh iblis, bahwa pencipta itu ada roh memiliki roh? manusia. Itu di mana tertulis? Ya, Di mana tertulis bahwa pencipta itu adalah roh? ya karena Allah itu adalah roh. Allah dalam kitab mati kami dia adalah roh, bukan Roh zat, itu seperti roh itu. adalah Roh adalah roh Allah sang pencipta roh-roh lain. Sang pencipta dunia. yang saya coba definisikan. Roh adalah Roh apa dulu? roh apa dulu? Ya, roh kan itu Hakikat seperti roh. Yang saya angin. tanya hakikat roh. Yang tidak Hakikat kelihatan. roh adalah Roh adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Seperti itu. termasuk setan. Ya, betul. Bagus. Termasuk setan, iblis. Berarti Tuhan Itulah roh. Anda adalah Manusia juga makhluk adalah roh. halus. Betul? Punya roh. Berarti Perbedaannya, Tuhan Anda makhluk halus. Iblis itu roh iblis dan roh Allah itu berbeda dari ciptaan dan pencipta. Dari Roh mananya Allah bisa dibedakan pencipta, antara maha baik, antara maha roh sempurna. yang adalah setan dan adalah roh yang adalah Tuhan Anda? Apanya yang bisa dibedakan? Itu perbedaannya. Roh Allah Apanya? itu sang pencipta yang Dari mana? menciptakan Muhammad dan semuanya. Enggak, maksud saya Sedangkan dari roh mana iblis itu Anda adalah bisa roh membedakan
Bagaimana Anda Roh bisa iblis membedakan penyesat. Roh antara Allah itu roh sang yang pencipta, Anda itu sembah dengan roh setan? Bagaimana Anda bisa membedakan? Iya, roh setan itu kan penyesat Hmm. yang menyesatkan manusia. Hmm. Nah, roh Allah ini dialah sang pencipta dari segalanya. Dari bagaimana Anda bisa membedakan? Ya lihat saja dari hasilnya, apakah roh setan bisa mencipta? Kan tidak. Malah dia yang Kalau membuat roh yang kesesatan mengajarkan di dunia. menyembah manusia, itu roh apa? Siapa? Kalau roh yang mengajarkan menyembah manusia, itu roh apa? Roh apa? Tidak ada dalilnya seperti yang Makanya saya tanya. Anda sebutkan. Makanya saya tanya, roh apa Ya. yang merasuki orang Kristen, yang mengajarkan orang Kristen menyembah kepada manusia? Roh apa? Lah tidak ada yang seperti itu. Loh, Makanya buktinya kok Anda ditanya, menyembah manusia Yesus. Siapa bilang siapa menyembah manusia Yesus? Kan Lah, tidak. jadi yang Anda sembah Harus siapa? pakai dalil dong. Yang Anda sembah siapa? Ke gereja itu siapa? Saya Yang dipanggil Tuhan menyembah Yesus itu siapa? Firman yang menjadi Loh, manusia. yang dipanggil Tuhan Yesus itu siapa? Yesus itu adalah roh Allah yang menjadi manusia, dan yang kami sembah itu adalah rohnya, bukan jasad manusia. Makanya saya tanya, roh Terus Anda apa? harus tahu. Dengarkan pertanyaan saya. Roh apa yang mengajarkan Anda menyembah firman yang menjadi manusia? Roh apa? Jawab. Roh Yesus. Di mana Roh rohnya Allah Yesus sendiri. mengajarkan menyembah kepada dirinya? Apa? Di mana dalilnya Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Walaupun Yesus Di tidak rumah. mengajarkan seperti itu, Berarti roh tetapi setan ada yang ngajarin padanya. Anda. Untuk apa dia mengajarkan menyembah dirinya? Sebab begini, Allah tanpa sifat-sifat Tidak Allah, ada roh maka Tuhan yang kosong mengajarkan hatinya. menyembah kepada Yesus. Berarti yang Seorang mengajarkan Allah. Anda adalah roh Sabar. setan. Sabar, seekor Allah, seorang Allah, tanpa Seorang sifatnya, Allah, seorang maka Allah, mati seorang kosong. Allah. Makanya ketika Yesus berkata sifat-sifat Allah ada padanya, maka sifat-sifat Allah itu yang menyatakan kealahannya. Kamu jangan menyatakan sesuatu yang saya tidak tanya. Kan kita berbicara mengenai roh setan dan roh Tuhanmu. Saya tanya, roh apa Iya, yang saya sudah jawab membimbing tadi. Kristen? Roh Roh setan, apa yang roh membimbing Kristen menyembah anak Roh manusia Allah itu bernama sang Yesus? pencipta. Roh setan itu merubah-rubah firman Allah. Sekarang Sedangkan saya roh tanya Allah itu kepada tidak pernah saudara, merubah firman Allah. roh Roh apa? setan Kan itu membedakan merubah Taurat. antara roh setan dengan roh Dan Tuhan Anda adalah saya sudah kasih. ajarannya. Maka saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Roh apa yang mengajarkan Siapa Anda yang menyembah anak orang? Kami menyembah roh Yesus. Siapa Bukan yang mengajarkan? jasanya. Siapa yang mengajarkan? Yesus yang mengajarkan kepada Di kami. mana dalilnya? Sebab dia berkata bahwa sifat-sifat Allah ada padanya. Maka kami yakin Mana percaya bahwa dalilnya dialah Allah. Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Walaupun dia tidak mengatakan perintah seperti Itu itu, tetapi berarti sifat-sifat Allah setan ada yang padanya. memerintahkan kamu. Maka secara otomatis kami menyembahnya. Sebab sifat-sifat Allah ada padanya. Ketahuan begitu. saya jadi takut. Kalau saya. Anda menyembah Allah tanpa sifat-sifat dengarkan Allah, saya, apakah Anda masih dengarkan, menyembah Allah dengarkan sendiri? saya, Kan tidak. dengarkan. Wahai manusia yang dipenuhi roh setan, dengarkan saya. Di dalam Markus 5 ada orang yang kepenuhan roh setan, begitu melihat Yesus dia langsung lari menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh Setan. setan. Roh setan, roh apapun, dia tahu siapa itu roh sang pencipta, maka dia datang untuk menyembahnya. Roh siapapun dia tahu namanya di dalam roh. Dia tahu Saudara siapa roh mengatakan pencipta. Tuhan Maka Anda walaupun adalah dia roh. setan, Saya ketika tanya, dia melihat Yesus, roh maka dia setan dengan menyembahnya. roh yang Karena dia Anda tahu sembah bahwa bedanya siapa apa? roh itu. Anda mengatakan roh setan mengajarkan kejahatan, roh Tuhan mengajarkan kebaikan. Muncul pertanyaan, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak Maria? Roh Saya setan. jawab ya. Roh Jangan dipotong. setan. Di mana pernah dibuktikan bahwa ada roh setan Nah, merasuki inilah. manusia menyembah kepada anak Maria? Markus Nah, Anda ini 5. adalah penyesat. Ketika Seperti Yesus Muhammad itu datang penyesat kemudian dalam hal ini. di Sebab situ dia mengajarkan ada salah seorang kepada yang Anda. kerasukan setan, siang malam dia teriak-teriak. Kemudian apabila dia dirantai, semua rantai akan putus kemudian. Dia diikat tapi rantainya terputus. Ketika dia melihat
melihat Yesus. Seketika Anda orang salah, yang kerasukan setan itu berlari menemui Yesus dan sujud menyembah Yesus. Berarti yang menyembah Yesus ini adalah orang yang kerasukan Setan. setan. Oke, saya jawab. Enggak perlu, saya nggak butuh jawaban. Saya tadi bertanya, Anda tidak menjawab. Tidak mau jawab. Saya tidak bertanya, Anda mau menjawab. Giliran saya bertanya, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Roh apa yang Oke, saya membimbing tanggapi, ya. Anda menyembah kepada anaknya Tante Maria? Jawab. Oke, saya tanggapi. Boleh. Modal Ya, congor oke. ini semua, ini modal congor. Nangis lagi, datang-datang nangis. saya tanggapi. Datang-datang nangis. Begini. Datang-datang nangis, bukannya Ketika Anda menjawab. berkata, Datang-datang roh nangis. setan datang menyembah Yesus, itu wajar karena dia tahu siapakah sang Berarti pencipta. Anda pengikut Siapakah sang setan. juru selamat itu? Berarti Anda manusia pengikut dan setan. iblis Yesus tahu mengatakan di dalam siapakah Yohanes Allah sebenarnya. 10 nomor 27. Dengarkan, Dia tidak dengarkan. menyembah Allah. Hush, Sabar dengarkan. dulu, saya Supaya setan saya Anda mau keluar. menjelaskan Dengarkan. lagi, potong. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Sekarang siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Ternyata Anda mengatakan setan menyembah Yesus karena setan tahu Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Siapa? Ya setan saja tunduk sama Yesus. Setan saja tunduk Karena sama Yesus Kepada tidak Yesus, karena menyembah dia tahu siapakah Yesus. Yesus. Yang menyembah setan Baik hanya mata, yang baik menyembah manusia, Yesus hanya semuanya setan, menyembah kata Anda Yesus, tadi. karena dia tahu Setan siapakah Yesus memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus. Itu betul. Orang kerasukan setan memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus. Orang Majusi memberikan contoh menyembah Yesus kepada Kristen. Setan memberikan contoh kepada Kristen menyembah Yesus. Berarti Itulah Kristen dia ini adalah Tuhan. pengikut Setan. setan. Anda mau debat Yesus Tuhan. menyembah Tuhan. Tidak mau. Yahweh. Yesus menyembah Elohim. Orang kerasukan roh jahat menyembah Yesus. Orang Mau debat Majusi atau menyembah tidak? Yesus. Setan menyembah Yesus. Yesusnya sendiri menyembah Elohim. Kristen menyembah siapa? Elohim Itulah atau Tuhan Yesus? Yesus hebatnya di situ. Yesus. Tidak mau tanggapan. Sama Yesus. Mau tanggapan? Allahu Tidak mau. Akbar, Masya Gimana ini debat Allah. begini? Jadi kesimpulannya, Apa yang sampai di sini ilmunya? Yesus berkata di dalam Yohanes 4 nomor 22, Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Itu pengakuan Yesus. Berarti Yesus juga menyembah. Kesimpulannya, Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang jelas Tuhannya Iblis Abraham menyembah bukan Allah kepada SWT, ya. Yesus. Jauh sekali Orang-orang bedanya. Majusi Allah kok menyembah mendoakan kepada Muhammad, Yesus. weh, Suma. Orang kerasukan setan di Markus 5 menyembah kepada Yesus. Muncul Kristen dari Roma. Allah kok Orang mendoakan Kristen menyembah Muhammad. Yesus mengikuti siapa? Yesus menyembah kepada Tuhannya Abraham. Kristen menyembah kepada Tuhannya Allah Iblis. mendoakan Muhammad Abraham itu. itu bukan Allah SWT ya. Jauh sekali. Masa Allah SWT kan Allah pasti Allahu ada di Akbar, Arab. Masya Allah. Memang berat, memang berat. gitu. Karena Allah lawan Kristen itu bukan mendoakan orang Kalau semua. Muhammad debat, itu masih ayo Lawannya silakan. Kristen Jangan itu adalah Bible. dipotong-potong. Masa dipotong-potong Lawan yang ketika paling debat? berat Kalau yang Anda mau dihadapi debat, oleh mari orang kita Kristen debat. adalah Bible-nya. Oke ya? Oke. Orang Majus menyembah Yesus. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Bahkan setan menyembah Yesus. Jadi ada 4 yang menyembah Yesus. Orang kerasukan setan, orang Majus, orang setan, dan juga Kristen. Ada 4 makhluk yang menyembah Yesus. Pertama orang Majus. Yang kedua orang kerasukan setan. Yang ketiga setan. Yang keempat Kristen. Jadi ada 4 makhluk yang menyembah Yesus. Sekarang Yesus yang disembah oleh 4 makhluk ini menyembah kepada siapa? Yang Menyembah menyembah Yesus kepada malah di dunia ini paling banyak Elohim. daripada menyembah Allah SWT. Di Kan dalam dalilnya jelas di dalam Setan tahu siapa Yohanes sang pencipta 4 asli. nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Yohanes 14, wahai Yohanes 17, Bapakku yang ada di surga, dipermuliakanlah namamu. Yesus menyembah Bapa yang ada di langit. Kristen menyembah anak Maria yang ada di bumi. Tapi kuasa Yesus itu nyata sama dengan Bapa. Beda dengan Allah SWT yang tidak nyata sampai sekarang. Kan gitu. Lihat saja hasilnya.
Kalau mau debat, mari kita debat satu-satu. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, parah. Begini bang, kalau anda mau 1 jam anda bertanya tentang kekristenan, maka 1 jam saya akan bertanya tentang keislaman anda. Kamu Setuju aja tak? yang bertanya. Kalau kamu mau, aja yang baik. bertanya. Kalau tidak mau, Iya. berarti anda hanya memihak. Kamu hanya aja sepihak yang saja. bertanya. Kamu aja yang bertanya. Karena Kristen tidak akan pernah ada ilmu. Saya bertanya. Selama orang Kristen itu masih menggunakan Bible, selama itu juga dia tidak waras. Camkan Saya itu baik-baik. bertanya. Oke, saya Tidak bertanya. akan tentang mungkin keislaman. dalam keadaan yang bersamaan Kristen itu belajar Bible, mendalami Bible dalam waktu yang sama dia waras. Mustahil. Pasti Makanya tidak. saya bertanya tentang Dan saya bisa keislaman buktikan anda. itu. Apa? Boleh saya bertanya tentang Silakan. iman Islam? Oke, Silakan. saya akan bertanya. Apakah Silakan. ada bukti Hmm. keberadaan Allah SWT di zaman Evangelium Yesus Kristus? Oke. Silakan kalau ada bukti. Oke, baik. Tuhanku berkata bahwasanya Dia adalah Tuhan Rabbus Samawati wal Ard. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Yesus berkata Dia menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Siapa pencipta langit dan bumi? Yesus atau Allah? Allah khalaqas samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in alim. Dia yang mengetahui atas segala ciptaannya, Allah. Nah, ketika Anda berkata, adakah kemudian ketika Yesus itu ada Allah? Buktinya Yesus menengadahkan tangan ke langit. Sementara Tuhan kami adalah Allah pencipta langit dan bumi yang bertahta di atas, di arsy. Yesus selalu berdoa, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Yang ada di arsy? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya lagi yang bertanya kepada saudara. Adakah ini saya bertanya tentang Islam kepada saudara. Saya mau tanggapi Adakah dari jawaban saudara. Adakah di dalam pengajaran Yesus yang membantah bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Oke, ketika Anda berkata bahwa Allah SWT sudah ada di zaman Evangelium Yesus Kristus, maka saya minta bukti. Anda kasih hanya modal congor saja. Lalu Sebab di buktinya dalam kitab tunggu. Ini kan Anda yang bertanya. Ini kan Anda bertanya. Bukti seperti apa yang Anda tuntut supaya Anda bisa mengetahui bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu bukti yang kayak mana? Coba contohnya kayak mana? Tuhan jadi manusia, keluar dari vagina, mandi ke tuban bukti air. yang Anda tuntut kan Anda ingin buktikan. Iya, Nah, di silakan. dalam kitab Evangelium Yesus Kristus, kitab yang duluan ada sebelum Allah SWT ada dan Quran ada, di situ tidak ada sedikit pun bukti kenyataan adanya nama Allah SWT di Oh, saat itu. namanya begitu. kan begini, semua bisa nama. klaim Oh, ternyata balul juga ini ternyata. Anda menuntut semua nama. bisa klaim sang pencipta, tetapi sang pencipta asli tidak ada di dalam Evangelium Yesus Kristus. Yang ada adalah Theos, bukan Elohim, bukan Allah SWT. Oke, Itu ada kalau bukti begitu, sedikit. Mengapa baik, Anda sesat? oke, Silakan oke. balik kepada kebenaran. Oke, baik. Dengarkan saya, wahai manusia tak berakal. Dengarkan. Di dalam kitabmu bahasa Yunani yang Tidak ada tertulis, bukti dengarkan, manusia tak berakal, dengarkan. Di dalam kitabmu dalam bahasa Yunani, Tuhan itu disebut dengan sebutan Theos. Tolong tunjukkan Allah di dalam tidak tahu? manusia tak berakal. Tunggu dulu. Di dalam kitabmu bahasa Yunani, Tuhan disebut dengan sebutan Theos. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kata Theos di dalam bahasa Ibrani terkait dengan penyembahan Bani Israel kepada Tuhannya. Kutunggu sampai 677 tahun. Silakan. Kelamaan bang nunggunya. Sebutkan nama Tuhanmu yang bernama Theos itu ada nggak di dalam kitabnya ini Nabi yang- Musa? Tunjukkan. Ini yang Allah SWT tidak tahu kisahnya, karena dia tidak ada di saat itu.
Saya tanya Tuhanmu yang bernama Zeus, yang bernama Zeus, yang bernama Pluto itu, yang bernama Hercules, yang bernama Zeus Ini itu, bukti bahwa yang bernama Allah Theos itu tidak ada di itu, dalam Injil tolong Yesus kau Kristus. tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi Sebab ada tidak nggak tahu, namanya? Silakan. Saya tunggu. Allah SWT tidak tahu Theos itu. Saya tunggu. Di Ini yang mana saya Theos bilang disebutkan? bahwa ini tidak ada bukti kalau Allah SWT sudah ada sejak dulu. Di mana Allah dituliskan tidak ada Theos di dalam ketika perjanjian Injil Yesus lama? Kristus ditulis. Tunjukkan kepada saya di Kitab mana Injil Theos Yesus Kristus disebutkan di perjanjian lama. SWT tidak ada sama sekali. Karena SWT, tidak ada nama itu di aja kitab terus Injil. mulutmu. Manusia tak berakal. Bukti nyata. Manusia tak berakal, dengarkan saya. Manusia tak berakal, minimal kau punya kuping, Itu dengarkan saja ada, saya. sudah tidak bisa Manusia tak berakal, dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan nama Tuhanmu yang adalah Theos di dalam bahasa Ibrani kitabnya orang Yahudi. Satu data saja disebutkan di mana? Silakan. Nah, Saya ini tunggu. yang saya mau jelaskan. Lalu dipotong-potong. Jangan kau jelaskan, kucluk. Jangan kau jelaskan. Tunjukkan. Inilah debat yang tertulis tidak di ada mana bedanya. Tuhanmu yang Theos itu di dalam kitabnya Yahudi. Namun Silakan. ada penjelasannya. Tidak, saya nggak butuh penjelasan Debat dari dengan manusia penjelasan kampret debat kayak apa kau. Yang saya butuhkan adalah data Ini dalil. yang- Sebutkan ya. dalilnya tertulis di mana kata Theos di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Nah, ini saya mau jelaskan. Lalu Anda tidak Saya mau saya tidak butuh menjelaskan agar tidak penjelasanmu, mau wahai kebenaran manusia tak terungkap. berakal. Inilah kebenaran yang Saya terungkap, minta tidak mau. Anda Saya menunjukkan ingin di jelaskan, mana Anda tidak mau. tertulis tentang kata Theos di dalam bahasa Ibrani kitabnya Tidak Yahudi. bisa dijelaskan Silakan. itu harus dengan Enggak penjelasan bisa. agar kebenaran Lalu kenapa terungkap. kau menuntut kata Allah di dalam bahasa Ibrani, kampret? Karena sebab tidak ada. Tidak ada. Saya Sampai juga kapanpun minta tidak akan Theos pernah dalam bahasa ada Ibrani ada Allah enggak? Di dalam bahasa Ibrani. Saya minta Sebab kata Theos rohnya dalam berbeda, Ibrani ada firmannya enggak? jelas berbeda sekali. Saya minta kata Theos di dalam Ibrani ada enggak? Firmannya berbeda antara Allah SWT dan Nenekmu kita Elohim udah Israel. turunkan si gila ini, Itu host, jelas turunkan. beda. Ya. Turunkan si Itu kebenaran. Habis kau mampus. Orang gila. Mana kata Allah dalam bahasa Ibrani? Kucluk, saya balik bertanya, mana kata Theos dalam bahasa Ibrani? Tembaga. Mana ada kapurung dalam bahasa Indonesia, kucluk? Kau nuntut kata kapurung dalam bahasa Indonesia. Dasar otak cuman ada di tumit. Jalan kau ke gereja sana, berak. Baru kau cebok air 1 sendok. Bahlul. Astagfirullah. Ya, Ten. Otak Hasil cuman selanjutnya. Otak sudah berkarat mau berdiskusi. Bahlul uqdatan min lisani Lisan yafqahu qawli. Padahal gini ya Bang Zuma ya. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqqu lil ibadat. Jadi yang menciptakan semua ini itulah yang berhak untuk diibadahi. Nah, Yesus tidak menciptakan apa-apa kok disembah. Itulah mereka. Allahu Akbar. kan Oke sahabat, konyol. saya izin sejenak ibadah ya. Teman-teman dilanjut dulu. Ya, masuk Isa ya. Siap, Gurunda. Ayo pasien selanjutnya silakan. Ini Bang Juma sholat isya ya we. Bang Juma tadi sholat maghrib tadi we. Yang typing. Ini Bang Jumanya sholat isya. Bang Juma sama kami tuh beda 1 jam. Ya, jadi yang dibawa ya. Si ada Sholat Oden. isya ya. Iya pada bilang Bang Juma sholat dulu, Bang Juma sholat dulu. Udah maghrib Bang Juma dari tadi. Tanya Kita dalam setengah Al-Quran itu ya, dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang 117 Allah berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang yang dia sembah itu, maka kata Allah, sungguh perhitungannya nanti di sisiku. Sungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan pernah beruntung. Jadi kalian menyembah sesuatu yang tidak ada hujah, tidak ada landasan. Kalian menuhankan Yesus dari Bible itu begitu sulit karena tidak ada yang kuat di situ.
Satu-satunya yang kuat itu hanya dogma. Dogma lah yang menguatkan ketuhanan Yesus. Jadi jangan mimpi. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku saja. Kalau saya perlu tambahkan saja, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa tidak butuh dari berdoa kepadaku itu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina dina. Wahai Bani Antokia, kepada Tuhan siapakah engkau beribadah? Kepada Tuhan siapa engkau menyembah? Kepada Tuhan siapa engkau berdoa? Kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan engkau takut pada mereka, takutlah hanya kepadaku jika engkau orang-orang beriman. Ayo, Oten takut ke siapa? Takut ke Yesus. Jadi Bible itu sudah direvisi beberapa kali. Tolong supaya bisa memahami Bible, otaknya direvisi juga. Oten suruh naik. Belum ada Oten Bang Adi yang kita naik. Aku sapa dulu tamuku, tamuku. Selamat malam Yonatan Nadar. Ash. Aduh, ada Gurunda. Iralda. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi ini Bang Nandar ya, saya heran. Ini sudah 2024 ya, Insya Allah masih saja mereka menyandarkan keimanan mereka itu kepada sesuatu yang rapuh ya. Meyakini Yesus Tuhan pada sesuatu yang ringkih. Mencari apa? Yesus saja berdoa ya. Insya Allah. Ada nggak Bang Nandar di Bible itu kata Yesus, takutlah kamu kepadaku, jangan takut kepada yang lain? Ada nggak kayak gitu ya, ayat? Kalau Yesus takut sama malaikat ada di dalam Lukas. Ya. Dia ketakutan sampai keringatnya bercucuran seperti balok es, seperti titik-titik hujan, rintik-rintik hujan, ada itu. Ini mereka ini harus dikasih surah Al-Baqarah ya. Iya. Tafadhol. Langsung dari ayat yang keberapa ini? Langsung ayat yang ke-7. Ya. Innal ladzina kafaru. Ya. Masya Allah. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Mereka yang gila itu mereka bilang orang-orang yang menerima itu gila. Nauzubillah min dzalik ya. Izin saya nyapa Herman Kalero, selamat malam. Agama apa? Agama Islam, Bu. Oh, apa yang mau disampaikan, Bang? Tak apa, saya dengar-dengar ini karena ribut sekali saya dengar. Oh ya udah Bang, bagian di bawah ya Bang, mohon maaf ya. Oke. Ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Di bawah ada ini loh. Ada yang mau nggak? Udah pergi dia. Teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya yang Kristen. Sudah Lanjut Bang Abu Adi. capek dengan data. Apapun itu tidak akan berdampak kepada mereka karena tadi dogma tadi itu udah matahin akal-akal sehat mereka. Emang mereka punya akal ya? Kalau nggak ada akal bahaya. Ayo pasien selanjutnya. Sudah ada guru-guru. Wow. Jangan-jangan nanti mereka pakai surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Padahal dia lupa nyanyi di situ. Kan suka mereka bersembunyi ya atau cari-cari ini di. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Padahal adanya di situ. Tuhannya manusia. Siapa? Allah. Nah, bukan Allah jadi manusia. Masya Allah, di mana? Di mana ada ayat dalam Bible Allah itu jadi manusia? Ada ya Bang Nandar ya? Ya Ustadz, Tidak ada. tidak ada Tuhan yang jadi manusia itu tidak ada. Ya. Bahkan ada Ada, pernyataan Ustadz. ekstrim Bang. Mereka mengatakan Ada, bahwa Ustadz. agama samawi itu satu saja, Islam. Ada perkataan itu. Ada Ustadz, Tuhannya hotel. Memang Islam itu kan begitu. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk, patuh, taat. Kemudian wal bara', berlepas minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, itu Islam. Kalau ada Islam ya yang masih mengambil sesuatu di samping Allah dalam beribadah atau berharap sesuatu, maka dia itu musyrik. Bapak butuh kepada makhluk supaya bisa eksis di bumi, itu sudah mensekutukan, sudah bukan monoteisme lagi, benar nggak Akhi Nandar? Itu politeis sudah itu. Naam. Makanya dalam si Eric Chan mengatakan ketika monotheism itu mau diarahkan kepada arti yang lain, monotheism Trinity, dia bilang seperti kita mau main bola, itu gawang yang satu ditaruh jauh di sana. Nah kita yang sini nggak bisa nyetak gol karena terlalu jauh. Nah, itu kata Eric. Nggak bisa. Jadi mau merubah arti monotheism itu mau ditarik seperti apapun nggak bisa. Apalagi monotheism Trinity yang mereka sebut-sebut bisa menjadi apa? Bukan tiga jadi satu, satu jadi tiga itu, tapi satu hakikat.
Di mana ada pengertian seperti itu? Karena kata la ilaha itu menafikan seluruh yang disembah selain Allah. Ayo jangan lupa tap layar guys, tap layar, layarnya di tap. Kalau tangan kalian pegal pakai kaki, kalau kaki kalian pegal udahlah banting aja. Tap layar. Kata Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhina fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Kami pun sama, kami tidak bertanggung jawab atas kalian apa yang kalian sembah, tetapi aku hanya menyembah Tuhan yang menjadikan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku dan menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal kepada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakanlah ahli kitab, ta'al sini ta'alau ila kalimatin, mari sini berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada orang berselisih antara kami dengan kamu. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan. Ayo, jika mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Masya Allah, Al-Quran begitu eksplisit menjelaskan tentang ketuhanan, keilahian. Beda dengan Bible. Rampas-rampas, ngais-ngais, curi-curi, ngemis-ngemis untuk menuhankan Yesus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa oleh penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Begitulah para nabi, begitulah para rasul. Dia mengharapkan keimanan itu ada pada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah datang kepada mereka. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Iya, karena memang perintah Allah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, bukan menjadikan utusan sebagai yang diibadahi. Ini satu konsleting dalam logika ya. Mungkin ada urat yang harus disambung apa dan semua nabi, semua rasul yang Allah utus hanya menyerukan satu saja, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh kita kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan. Ini agama yang lurus, agama yang sejalan dengan perkataan Yesus, bukan Paulus. Jangan mencari sesuatu dari dalam Al-Quran untuk menampar kalian sendiri. Kadang-kadang seperti itu saya lihat. Mengambil ayat Al-Quran tanpa dia pelajari di Bible-nya, ternyata itu untuk menampar mereka ayat-ayat itu. Itulah bentuk dari Allah permalukan kalian di muka bumi ini, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kau ragu dengan apa yang Allah turunkan ini, maka coba kau buat satu surat.
Tidak mungkin bisa. Jadi janganlah kawan-kawan ya. Jangan mengais-ngais. Bikinlah satu pertanyaan yang memang itu muncul karena ketidaktahuan. Bukan membuat pertanyaan untuk mencari atau membuat satu premis bahwasanya Al-Quran ini ada kecacatan di dalamnya atau ada keraguan-raguan di dalamnya. Lah, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Cari dong, cari. Ustadz, banyak yang minta dibawa ngaji, Ustadz. Ya. Saya tuh mau baca Al-Baqarah tadi untuk nampar mereka itu, para ibadu makhluk itu, ibadati makhluk, mereka menyembah para makhluk. Ar-Rahman Al-Mulk yang mana? Ya Allah. Baik. Insyaallah Al-Mulk ya. Aku kalau baca Ar-Rahman gak bisa. Nanti aku nangis. Kafirun, Ustaz, ngaji kafirun. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu. Tafadhal, silahkan. Agamamu agamamu. Ini agamaku. Coba kita baca Al-Mulk. 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 Surah keberapa Al-Mulk? Al-Mulk. Yo naik ten. Jadi bawah itu banyak yang minta. Ustaz, ngaji Ustaz. Sambil nunggu Bang Jumal ya. Iya. Oten naik dengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah Katina, I love you. Dilembutkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أعمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافة ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي
أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي